Sekali lagi saya mengatakan, semua undang-undang dulunya bukan undang-undang. Semua hukum dulunya bukan hukum. Ya. Lalu semua negara dulunya bukan negara. Dan lalu pula Amerika dulunya bukan Amerika. Bahkan manusia dulunya bukan manusia. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Secara kemarin panjenengan menyebutkan ya dunia semakin runyam dari segi politik, keuangan, dari segi fenomena alam dan lain-lain begitu. Panjenengan kan sering mengatakan tentang leluhur. Nah, sesungguhnya seperti apa sih ya kompetensi leluhur dalam hal situasi yang seperti ini, Mbah, menurut pandangan batin panjenengan? Monggo. Tapi uluk salam yo atur bagya Wisnu Kana Santara. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya bercerita sebelumnya itu ya, kita mesti tahu menurut pemahaman saya sebagai orang Jawa itu. Kalau sekarang kan ada Kompas ya yang mengatakan segala sesuatunya langsung sentral kepada Tuhan, itu Tuhan yang Maha Esa. Apa-apa yang penting ya Gusti Allah ya, ada yang. Nah, namun kalau pemahaman saya sebagai kaum penghayat lah gitu, itu di situ itu ada restu leluhur, ridhonya Tuhan yang Maha Esa ya, dan restu leluhur. Setelah itu baru kemampuan kapasitas wahyu. Artinya saya mengatakan wahyu itu harus sepengetahuan dengan leluhur. Artinya siapa yang akan ketitisan wahyu itu kalau wahyu lah. Yang dipertanyakan kan dengan kata tandasnya itu, saya sering menceritakan kapasitas leluhur, tentang leluhur, maksudnya sejauh mana kapasitas leluhur. Ya tentunya yang saya ceritakan leluhur Nusantara begitu. Leluhur Nusantara ini sejauh mana kapasitasnya. Kalau menurut pemahaman saya sesuai dengan laku lampah saya atau perjalanan spiritual saya, lalu atas pengetahuan yang saya dapat dari guru tuduk dan sebagainya, itu Nusantara kapasitas leluhurnya itu karena berdasar kepada laku nrimo atau kamatrima menurut pemahaman saya dan kata guru tuduk saya, bahwasanya kama trimo itu adalah kama yang ya kama terima, kama yang trimo yang pandum sumende marang takdir, tidak mau nonjol-nonjolke, malah keporo itu apa bahasa Indonesianya? Keporo gelem direndahke gitu. Nah, sehingga punya daya lebih tersendiri yang atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, kehendak alam. Artinya saya mengatakan bahwasanya kemampuan leluhur Jawa ini, terutama Nusantara pada umumnya, adalah sangat luar biasa dan di luar dugaan para kaum pada umumnya. Saya tidak mengatakan kaum awam, di luar dugaan para kaum pada umumnya. Contoh yang saya ambil contoh singkat lah. Kalau menurut kisah Ki Ageng Selo itu bisa nyekel bledek, memegang halilintar loh, kan sudah luar biasa itu. Itu contoh gitu loh, seperti itu. Lalu contoh lagi kayak Joko Tarub. Joko Tarub itu bisa bojo itu apa? Ya beristri ya dengan bidadari gitu loh. Contoh. Jadi kita semua itu turunannya wong sing nyeleneh, wong sing punya kemampuan dahsyat sekali, yang punya kemampuan di luar rata-rata, di atas rata-rata, artinya keistimewaan yang memang menurut pakem pada umumnya itu tidak dimiliki.
Kalau saya mengatakan menurut kitab pada umumnya tidak dimiliki, nanti keliru. Saya nggak akan menyinggung ke arah kitab. Yang jelas punya kemampuan di atas rata-rata bila mana sudah terdesak atau apa ya? Terdesak itu sudah sangat-sangat terpojok lah, sangat-sangat diperlukan. Karena atas dasar itu saya bukan menduga, tapi berdasarkan konsep dari guru tuduh saya dan guru patuh saya, makalah saya meyakini suatu saat leluhur Nusantara ini bisa jadi menggugat dunia. Kan berlebihan saya berkata kan. Dalam arti menggugat dunia, artinya begini, menggugat Nusantara, tatanan Nusantara pertama gitu loh ya. Apabila menggugat dalam arti yang dimaksud tatanan ing prikamanungsan ing alam kamardekan. Ya, sekali lagi. Artinya kok ruwet temen gitu. Begitu peliknya, begitu ruwetnya, begitu runyamnya situasi. Ada yang mengaku paling benar di Mong, nyatanya nggak benar gitu. Padahal sini sudah tahu. Artinya leluhur Nusantara tidak mau menyalah-nyalahkan, tidak mau benar-benarkan, tapi yang dicari adalah kebajikan gitu loh. Lah nanti kalau sudah berkumpul arwah atau ruh kekuatan leluhur ini dari mulai Empu Barada. Empu Barada kalau diceritakan kepada orang umum kan ditertawakan, membawa kendil, membuat sungai berantas untuk pembatas antara kerajaan Jenggala dan Kediri. Ini kan sudah nggak masuk akal kan. Nah, lalu tadi Joko Tarub, lalu pula Ki Ageng Selo dan lain sebagainya, lalu Panembahan Senopati bisa ngebyur ke Segoro Kidul, lalu menikahi beliaunya Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Ini kan sudah di luar nalar, betul-betul di luar nalar. Dan yang saya paham, leluhur Nusantara masih ada gerakan Ajan Kumayan Pamungkas. Sekali lagi saya mengatakan ya, gerakan Ajan Kumayan Pamungkas yang disebut Kumayan Panglebur. Ini yang perlu saya uraikan. Artinya dikatakan doa juga bukan doa, tapi juga sejenis doa, ya kan? Dikatakan mantra juga bukan mantra, tapi juga mantra. Dikatakan aji juga bukan aji, tapi juga aji gitu. Artinya ini merupakan kumparan atau kumpulan atau kumpalan sebuah dreseng netro, ya. Dreseng netro dalam arti itu tangisnya batin, ya. Tangisnya batin yang telah menggumpal dalam penderitaan yang ditahan, yang dimaksud ditampik oleh si A. Artinya yang dimaksud oleh leluhur Nusantara ini kan tatanan yang prikamanungsan di bumi Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak membedakan mana yang ibaratnya yang kaya dan yang miskin, namun ada batasan tata krama. Artinya cara ceplak modare, ceplak aose itu adalah peranatan zaman adil. Sampai saat ini kan dibantah-bantah baik oleh Pak Amir maupun oleh Pak Rob gitu loh. Caranya itu baik oleh pokoknya dari sudut, ya kita terang-terang saja lah, dari paham komunisnya ya, menganggap leluhur kita nggak tepat. Dari paham agamanya, menganggap leluhur kita juga tidak tepat. Dari paham Amerika juga menganggap leluhur kita tidak tepat. Bahkan istilah itu apalagi Belanda kan, ada kata inlander Inlander itu adalah masyarakat yang koclok lah, cara nunya itu koplok dengan kata lain. Itu juga kita diam saja kan. Lalu sekarang dengan datangnya berbagai macam paham, kita dianggap tidak beragama atau ateis gitu kan. Lalu yang pertama animisme, dinamisme, lalu musyrik, syirik dan sebagainya. Lah, ini kita diam. Artinya leluhur mana ada nih yang ada gerakan dari suku Baduy menggugat itu loh. Tapi kan ada tembung trimo sing ngawaki, ora trimo sing momongi. Lah ini yang momongi ini loh, artinya saya mengatakan sekali lagi, kembali lagi kepada topik, sejauh mana kapasitas leluhur. Saya pernah diceritai sama guru saya, baik guru tuduh maupun guru patuh, bahwasanya Ajan Kumayan Pamungkas atau Kumayan Panglebur ini yang ditakutkan atau artinya
selama ini digondeli itu jangan sampai cara membunuh tikus atau ingin mengejar tikus atau ingin menangkap rusa itu dengan granat ya. Kan nanti rusak semua gitu loh. Lah ini masih ditahan, artinya digondeli itu ditahan jangan sampai ini jebol karena ketidaksabaran ini. Ya, ajan pamungkas ini ya, kalau saya sinergikan itu sama juga dengan Aji Condrobirowo atau Aji Tiwikromo. Ini artinya kalau Aji Tiwikromo dalam pewayangannya dimiliki oleh Prabu Kresna, ini kan bisa jadi berhala atau jadi raksasa yang makin gede bisa ngebeki jagat. Ini pemahaman dari cerita wayang gitu loh ya. Begitupun Condrobirowo kan semua itu ada tandingannya sendiri-sendiri. Lah, ini di atas itu, Mas. Yang saya katakan, mohon maaf dari kata guru saya ini, ya sekarang udah setulah yang jelas Yang Bodro Soekarjo gitu aja lah. Saya katakan Yang Bodro Soekarjo pernah mengatakan yang bahwasanya satu, di situ ada ajan pamungkas atau aji panglebur, itu kan ada aji panglebur saketi, nanti akan ada anak bangsa kemungkinan ya yang bisa mengatakan semua undang-undang dulunya bukan undang-undang. Sekali lagi ya, semua undang-undang dulunya bukan undang-undang. Ini jelas. Semua hukum dulunya bukan hukum. Ya, sekali lagi. Semua hukum yang ada di bumi ini, baik hukum negara maupun hukum agama gitu, semua bukan hukum. Ini taruhlah arah aji panglebur gitu aja lah, udah. Lalu semua negara dulunya bukan negara. Semua negara dulunya bukan negara. Dan lalu pula Amerika dulunya bukan Amerika. Ini kan bisa dipahami arahnya ke sana. Bahkan manusia dulunya bukan manusia. Lah kalau sudah seperti ini, kembalilah ibaratnya ke titik zero. Lah ini yang belum sampai kita menggapai ke sana dan mungkin baru saya saja yang ibaratnya lagu mendendangkan kalau ini menceritakan gitu. Ada hal yang sangat krusial, kemampuan kapasitas seluruh Nusantara ini mengenai ajan pamungkas ya, atau kumayan pamungkas atau aji pamungkas yang berbentuk panglebur. Panglebur ini artinya menempatkan posisinya kepada titik zero. Ya, kalau mengatakan semua undang-undang dulunya bukan undang-undang, nyata enggak? Yeah. Ya kan? Yeah. Semua hukum dulunya bukan hukum. Yeah. Ya kan? Yeah. Bahkan kalau boleh ngomong, semua kecuali yang bersifat tunggal ini kan semua loh ya. Semua ini kan berarti makhluk jamak gitu loh ya. Semua negara dulunya bukan negara. Ini kira-kira apa jadinya? Dan ini bisa jadi pada saatnya kemampuan ini akan menempat, kan nggak mungkin nih leluhur tanpa melalui raga seseorang, nggak mungkin juga. Cara anunya saya kemarin bikin konten itu menitis lah ya. Menitis yang akan punya kemampuan sejauh itu dalam arti untuk mengikrarkan di muka bumi ini sampai kepada semua negara dulunya bukan negara. Artinya kembali kepada titik zero. Lah kalau sudah begini, betapa mohon maaf proses dalam pangleburan itu kira-kira dampaknya kepada tidak hanya makhluk manusia ya, kepada makhluk lainnya dan lalu apa jadinya. Ini yang betul-betul ibaratnya kita jagani, kita gondeli. Sementara ini leluhur kita kan nerimo ya, artinya punya konsep yang demikian ditampik, punya konsep B ditampik, punya budaya A katanya keliru. Ini nerimonya kan sudah luar biasa Mas. Kuda kepang kemarin di mana? Medan dibubarkan. Lalu wayang katanya musyrik. Kalau perlu cuma nggak terang-terangan aja nih gamelan dilarung, ya kan? Lalu sinden itu nggak terang-terangan digebukin, kamu harus begini gitu. Nggak terang-terangan. Lah yang lucunya lagi kan, mohon maaf, cara kita diadu domba itu nggak terasa gitu loh. Kita diadu domba artinya yang mengatakan animisme dinamisme orang kita apa orang luar? Orang luar. Ya kan? Tapi melalui orang kita kan yang terdoktrin gitu kan. Lalu yang mengatakan si A si B dan kita tidak membalas ibaratnya pantun tapi membalas dengan santun. Kan kita bisa saja artinya membalas pantun itu ya wah belum tentu iman itu, kita nggak mau berdebat dalam urusan itu. Lah ini kan betapa nerimonya leluhur kita termasuk anak cucunya lah.
ketika nanti kumpalan atau kumparan atau gumpalan para leluhur ini, ruh leluhur ini sudah bersatu, sudah mari kita tentukan kekuatan bersama dengan aji panglebur. Nah, repot niscaya kita akan kerepotan semua. Ini yang saya maksud. Oke, monggo Mbok panjenengan sambil santai. Sambil ngerokok saya. Sekalian saya ada pertanyaan begini Mbah. Tadi di awal panjenengan menyampaikan tentang Ki Ageng Selong yang punya keistimewaan bisa memegang petir atau halilintar begitu. Nah, lalu yang intinya ini juga menyebutkan panjenengan juga menyebutkan tentang aji panglebur ini. Nah, bukankah dalam laku kasampurnan Jawa itu ada digdaya sira tanpa aji, Mbah? Ya saya katakan begini Mas, itu kan tadi saya mengatakan sejenis aji tapi bukan aji gitu. Ing lanyaing pangucap bisa pula disebut aji. Sejenis doa tapi juga bukan doa. Sejenis mantra juga bukan mantra. Ini adalah kumpulan kumayan. Kumpulan kumayan. Kumayan itu kalau saya jelaskan nggak cukup di sini. Saya harus punya konten tersendiri, artinya saya harus bikin konten apa itu kumayan itu. Ajan kumayan ing titah minulya ing bumi ingkang sinebut manungsa ya. Ini semua punya ajan, Mas. Ajan ini adalah merupakan ya nggak cukup pula diceritakan, artinya saya harus menguraikan, saya harus menjelaskan kembali, artinya secara itu yang jelas ajan itu kekuatan sejenis korin juga bukan gitu loh. Ajan itu adalah daya luwih manusia pada masing-masing manusia berkumpul begitu loh. Terutama jalmo kang linuwih. Artinya ini setiap manusia punya kelebihan ya. Namun di antara kelebihan ada yang lebih punya kelebihan gitu loh. Di antara yang baik masih ada yang lebih baik dan lalu paling baik lah. Ini kumpulan ajan dari manusia leluhur Nusantara yang paling baik ya, yang telah menjadi arwah dan lalu berkumpul dan lalu menggumpal dan lalu meniti secara seksama kepada putra waya atau anak cucu dan lalu melaluinya akan mengatakan semua undang-undang dulunya bukan undang-undang. Ini yang dimaksud mantra panglebur atau aji panglebur atau kayak kalau saya mengatakan lebih tepatnya itu ya kumayan panglebur. Jadi ini lebih tepatnya kumayan panglebur. Kalau dikatakan kumpulan kumayan nanti juga terlalu panjang artinya kumayan panglebur ya, leluhur Nusantara yang bersatu itu ya dari para leluhur yang linuwih ya bersatu. Kalau dulu contoh Pak Karno itu kan beri aku 10 pemuda niscaya akan aku guncang dunia. Lah kemungkinan ini akan ya seperti itu adanya gitu loh. Dengan kata-kata yang demikian saja kan bisa mengguncang dunia. Artinya siapa yang nggak segan, siapa yang nggak tahu dengan Bung Karno, ya kan? Sampai Arab saja itu tumbuh sebuah pohon itu kan pohon Soekarno ada di sana. Ini sebuah contoh Mas. Lah maksudnya kalau yang saya maksud panglebur ini berarti kan meluluh lantakan aturan yang telah ada, meluluh lantakan mohon maaf segala hukum yang telah ada, termasuk meluluh lantakan negara-negara yang telah ada. Itu loh. Artinya saya akan mengatakan mungkin bisa jadi sekarang kalau secara hayat label adik kuasa ini termasuk kumalungkung mendahului kersane arep ngungkul-ungkuli sing gawe urip apa enggak kira-kira? Siapa yang adik kuasa? Iya kan? Artinya kata adik kuasa ini perlu kita hayat kembali. Ya kan ada kata tidak ada daya dan upaya kecuali kekuasaannya, ya kan? Kekuatannya. Loh ini adi kuasa loh. Kuasa, ini kuasa bukan linuwih ya. Kalau linuwih itu masih mending. Adi linuwih itu masih mending. Kalau kuasa loh, adi kuasa berarti kan seolah-olah ya ada sebuah Tuhan selain Tuhan gitu loh. Baik, nun sewu Mbah ini. Tadi panjenengan mengatakan semestinya tidak ada label adik kuasa. Nah itu mengapa demikian, Mbah? Begini Mas, label adik kuasa itu termasuk tantangan atau ngembari penguasaan yang kuci dan saya itu akan terbatas yang saya maksud. Ini yang saya maksud
Kumayan Panglebur ini kalau sampai begini terus tidak ada yang mampu mengatasi, mohon maaf, kekuatan adik kuasa si A si B gitu. Ini kan adik kuasa akan bermunculan pula nih. Baru-baru ini Cina kan sangat luar biasa juga dari segi ekonominya, teknologinya gitu loh. Lah, kita kan dianggap ini inlander loh. Inlander, paham lah, inlander. Orang yang koplok gitu aja lah udah. Indonesia itu kan koplok, tapi dia pada cari makan di Indonesia kan? Ya kan, gitu loh. Lah, dia mengatakan ya cuma tidak terang-terangan aja sekarang. Kemarin aja ada YouTuber Korea yang menyatakan Indonesia itu miskin dan sebagainya. Ini kan nggak etis lah, kita ini nerimo yang miskin, yang syirik, yang musyrik, animisme, dinamisme kita nerimo. Lah, ini artinya gumpalan dari leluhur ini ketika bersatu, ya, lalu menitis kepada seseorang, ya, dan lalu nanti akan mengatakan dengan kata-kata yang arahnya seperti tadi, semua undang-undang dulunya bukan undang-undang. Akan apa kita? Semua negara dulunya bukan negara, semua hukum dulunya bukan hukum. Ini adalah tinjauan Kumayan Panglebur yang dimiliki oleh leluhur Jawa yang belum pernah digunakan. Ya, sekali lagi, adalah yang belum pernah digunakan. Nanti pada saatnya ketika ini sudah tertekan, muncrat, habis kesabarannya, akan kemungkinan yang kita khawatirkan akan bisa dianitis kepada anak cucu, putra wayah, dan lalu akan menggunakan itu melalui putra wayah ini, begitu loh. Kiranya bisa dipahami lah ini. Artinya adik kuasa ini, taruhlah kata yang pamali, kata yang orailok, ya, kata yang pantangan, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada yang berdaya, artinya kekuatan itu hanya bersentral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya saja yang meyakini bahwasanya luhur kita itu adalah luhur yang terimo dan punya kekuatan atau Kumayan Panglebur yang ini nanti mungkin ketika leluhur pantrang sana kan sudah luar biasa, ya kan? Ya. Untuk menggugat tatanan prikamanungsan ing alam kamardikan ini yang belum pernah terwujud, ya, yang harusnya saling tolong, tata krama itu harus sinergi dan sebagainya. Kenyataannya pada saat ini mau ditata katanya ya itu kan nggak pas gitu loh. Contoh kita, mana ada sekarang orang yang beleduk kemenyan, malu, ya kan, malu. Mana ada sekarang yang ibaratnya kembali mau membuka primbon warisan luhur. Wah, itu buku yang menyesatkan gitu. Bisa jadi seperti itu. Lah, ini kan sudah terimonya luar biasa. Lah, ketika di alam sana, beliau-beliaunya itu pada menyatu, menggumpal, nitis kepada putra wayah ini yang kita semestinya tidak menghendaki pula. Namun, apabila demikian, kemungkinan akan menitis kepada putra wayah dan lalu menggugat tatanan Nusantara dan bahkan tatanan dunia. Dengan mantra Panglebur itu nanti akan zero dan nanti kemungkinan ya taruhlah terjadinya tatanan dunia baru. Dunia baru yang artinya prikemanungsan ing alam kamardikan yang sesungguhnya. Ya, artinya saya mengatakan prikemanungsan tatanannya saya juga belum tahu. Tentunya ada konsep tertentu untuk menata prikemanusiaan di muka bumi ini. Mungkin diantaranya kata miskin itu tidak boleh gitu loh, diantaranya dan sebagainya. Ketemu orang itu harus senyum dan harus siap menolong itu dan sebagainya, harus berniat baik sungguh-sungguhnya. Lah, ini tatanan baru lah, bukan berarti saya akan mengatakan bahwasanya tatanan sekarang tidak ada yang pecus, itu enggak. Hanya ketika seperti ini pada hakikatnya semua tatanan leluhur tidaklah itu Jazirah Arab, tidaklah itu Jawa, tidaklah itu Cina. Ini kan menghendaki prikamanungsan, Mas. Nah, namun ketika ini tidak bisa mengendalikan, bahkan ajaran luhur untuk kendaraan saja, kira-kira apa jadinya seperti ini loh. Kan mohon maaf, kira-kira banyak nggak? Saya menyoroti ke dalam saja lah. Umpamanya kejawen suran yang akhirnya mendapat keuntungan di dalam suran, umpamanya seperti itu kan banyak. Begitupun ke masjid biar banyak kenalannya dan lalu tujuannya bisnis, ibaratnya kan ada pula. Makanya sekarang kalau dulu Mas saya tahu di depan tempat ibadat ada orang jualan cilok itu nun sewu
menika kanggem mbok radi mriko segede. Ini ada tatanannya. Loh sekarang katanya ya ini adalah tempat untuk ngerembuk ekonomi, ngerembuk, bahkan dulu panutan kita itu ngerembuk perang saja di tempat ibadat. Nah, ya kita patut berpikir ulang. Artinya secara etika, kalau tempat ibadat untuk usaha atau bisnis kelihatannya kurang tepat, sebab di situ adalah untuk memberi makan terhadap rohani, bukan kepada jasmani. Jadi intinya saya mau mengatakan leluhur Jawa ini punya kumayan panglebur yang sewaktu-waktu bisa digunakan manakala kondisi manusia belum pada titik kesadaran yang tingkat tinggi, majinamatan doyodinayan sesuai kehendak leluhur, dan lalu muncullah tatanan perikamanusan yang maha dahsyat sesuai konsep nanti yang telah dikonsepkan leluhur, tentunya melalui putra wayah sebagai penatanya. Saya rasa demikian. Terima kasih.